Qala mu'allif hafidhahullah ta'ala. Ad-darsus sadis, pelajaran yang keenam, fi bayani hukmin niyah fi siyam, penjelasan tentang hukum niat pada puasa. Pelajaran yang keenam, penjelasan tentang hukum berniat pada puasa. Alhamdulillahil muttali' ala damairil wal khafiyat, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-qail innamal a'malu binniyat, wa ala alihi wa ashabihi dzawil manakibi wal karamat, amma ba'd. I'lamu, ketahuilah, anna niyat, sesungguhnya niat, fi shaumi, pada puasa, la budda minha, harus ada di dalamnya. Jadi niat harus ada di dalam berpuasa. Wahia syartun lisihatihi, dan niat itu adalah syarat sahnya. Ya, syarat lisihatihi, bagi keabsahan puasa itu. Kama anaha syartun lisihati, sebagaimana bahwasanya niat itu adalah syarat lisihah, untuk sahnya kullil ibadat, dari setiap ibadat. Ya, jadi niat, ya, insyaallah sudah ma'ruf, sudah diketahui, niat adalah syarat sahnya, ya, semua amalan dan ibadah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang akan diterima amalannya dengan niat. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, jadi amalan itu diterima atau tidak, ya, tergantung ada niat atau enggak. Kalau enggak ada niat, ya enggak ada enggak ada pahalanya. Wa biha tatamayyazu, dan dengan niat itu terbedakan al-ibadat, terbedakan antara ibadah, anil adat, tentang kebiasaan. Ya, terbedakan antara ibadat dengan kebiasaan. Ya, mandi ada dua, Pak. Ada namanya mandi ibadah, ya, salah satunya mandi wajib, ya, mandi junub. Ada juga mandi biasa, mandi membersihkan badan. Nah, maka harus ada niat. Jadi dengan niat terbedakan mana mandi yang wajib, mana yang mandi nggak wajib. Mandi bersih badan aja. Ya. Jadi seseorang semuanya nih, setelah berhubungan suami istri, nah, dia mandi, dia harus niat. Ya, kalau dia nggak ada niat, ulangi mandinya. Ya, nggak sah, sholatnya juga nggak sah karena nggak ada niat. Ya, dia harus mandi dengan niat. Ada niat, saya niat, ya, ini mengangkat, ini adalah mandi wajib. Kalau dia cuman mandi biasa untuk basah-basahin badan, untuk bersejuk-sejukan, ya bukan ibadah. Jadi terbedakan antara ibadat dan kebiasaan. Fa in kana shaum wajib, apabila puasanya adalah puasa wajib, fala budda ayyanwiyahu minal lail, maka apabila puasanya puasa wajib harus bagi dia meniatkannya dari malam. Dari malam dia harus meniatkannya, ya, artinya sebelum fajar, ya, dia sudah meniatkan ingin berpuasa. Wa yu'ayyinu naw'iyatis shaum, kemudian dia menentukan, ya, menentukan, ya, jenis puasa, nau'iyatus shaum, jenis puasa, alladhi yuriduhu, yang dia inginkan. Nah, di malam dia udah berniat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau puasa wajib, pahalanya pahala wajib. Kalau puasa sunnah, pahalanya juga puasa sunnah. Ya, jadi dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Wadzalika, dan hal tersebut ya, bi ayya'taqida inda bidayati shaum, yaitu dengan dia meyakini ya, dengan dia bagaimana dia berniat, bagaimana dia menentukan niat itu, yaitu dia meyakini ya, ada keyakinan, artinya dalam hati ya, niat itu letaknya di dalam hati. Dia meyakini inda bidayati shaum, ketika di permulaan puasa, annahu yasum, bahwasanya dia akan berpuasa min Ramadan ya, pada bulan Ramadan ya, artinya dia malam ya, sudah hilal, sudah sholat, sudah apa namanya, sudah ditentukan Ramadan. Nah mulai dari situ dia udah niat aja dalam hatinya, atau mungkin setelah sholat tarawih gitu, nah dia sudah mulai ada dalam keyakinan dia bahwasanya ya besok puasa. Nah, itu udah niat, itu udah cukup seperti itu. Au min qada'ihi, atau dia berniat dalam hatinya besok dia mau qada ya, mungkin bagi ibu-ibu yang haid dan segala macam ada halangan. Nah dia ketika ingin qada malamnya dia berniat, karena qada itu qada wajib ya kan, dari puasa wajib. Au annahu yasumu nadran, atau dia berpuasa karena nazar ya. Nazar itu seseorang mewajibkan sebuah amalan terhadap dirinya yang Allah tidak wajibkan, itu nazar namanya ya. Saya bernazar kalau ya, seumpamanya nazar itu ada dua, ada yang mutlak, ada muqayyad ya. Kalau yang mutlak ya, dia mengatakan seperti ini ya, saya bernazar saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut di bulan ini. Nah, itu namanya nazar ya, itu namanya nazar mutlak, dan itu nggak apa-apa, boleh. Ada nazar juga tapi makruh, hukumnya makruh ya, dan dia namanya nazar muqayyad. Nazar muqayyad yang makruh itu seseorang mengatakan kalau saya lulus ujian maka saya akan berpuasa pada bulan ini. Itu makruh ya, hukumnya makruh seperti itu, karena dia nazarnya itu ada istilahnya ya, imbal balik, gantian di situ. Ada istilahnya gantian, timbal balik antara seseorang, antara dia dengan Allah. Nah, itu makruh hukumnya. Ya, kalau nggak lulus gimana? Ya nggak puasa. Jadi seolah-olah ya ibadah itu diperdagangkan. Kalau ada puasa, kalau ada kelulusan ada puasa. Kalau nggak ada kelulusan gimana? Ya nggak ada puasa. Nah, jadi seolah-olah ada timbal balik antara puasa dengan ya kelulusan dia. Itu makruh hukumnya. Nah, di sini kalau dia berpuasa, puasanya nazar kalau sudah diucapkan harus ditunaikan, nggak boleh. Lulus dia wajib, Pak, wajib dia berpuasa. Kalau nggak dia nanti kafarah. Dia harus membayar ya ganti rugi. Au kafarah, atau dia ya puasanya puasa kafarah. Ya, puasa seumpamanya berhubungan intim di bulan Ramadan, hati-hati ya, itu berat gantiannya, kafarahnya ya. Apa kafarahnya? Kafarah kalau berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, apa kafarahnya? Puasa 2 bulan, Mbak. 2 bulannya kayak mana? Gimana bentuk 2 bulannya? Mutatabi'an ya, berturut-turut. Kalau seumpamanya batal di 58, di hari ke-58 ulang lagi ya, Pak, dari awal. Jadi berat. Nah, jadi kalau puasanya kafarah juga wajib dia dari malamnya. Wa waktu niat lihadzal shaum, maka waktu niat pada puasa-puasa wajib seperti ini bi anwa'ihi, dengan jenis-jenisnya, minal lail, itu dari malam ya, dari malam. Sawaun kana min awalihi, baik dari awal malam, au wasatihi ya, atau pertengahan, au akhirihi, atau akhir. Boleh. Yang penting belum fajar. Jadi niat itu boleh di awal malam, habis isya udah niat lah, atau pertengahan malam niat ya, atau akhirnya boleh juga. Lima rawa Daruqutni, dikarenakan apa yang diriwayatkan oleh Daruqutni bi isnad, dengan isnadihi, dengan isnadnya an Amrah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha,
marfu yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu bersabda, "Man lam yubayyit," barang siapa yang tidak berniat as-siyam, ya, berniat siam, ya, berniat berpuasa pada malam hari, qabla tulu'il fajr. Nah, lihat kata Nabi sallallahu sebelum terbitnya fajar. Berarti terakhir itu berniatnya. Fala siyamalah, gak ada puasa untuk orang itu. Kalau dia tidak meniatkan pada malam hari puasanya sebelum terbit ya fajar, maka nggak ada puasa bagi dia. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Daruqutni dan Baihaqi. Wa qala, dan berkata Daruqutni, isnaduhu kulluhum thiqat. Semua sanad-sanadnya semuanya thiqah. Jadi perawinya semuanya terpercaya. Ya. Wa ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar an Hafsah, ya, dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu bersabda, man lam yubayyitus siyam, barang siapa yang tidak berniat pada malam hari untuk berpuasa qoblal fajar, sebelum fajar, fala siyamalah, maka enggak ada puasa bagi dia. Wa fi lafdhin, dalam lafaz, wa man lam yajma', ya, barang siapa yang tidak yajma', mengumpulkan, ay ya'zim, ya, ini bertekad, as-siyam, yang barang siapa yang tidak bertekad berpuasa minal lail, dari malam, ya, tidak ada tekad dia, entah besok puasa ndak ada tekad yang kuat, fala siyamalah, maka enggak ada puasa bagi orang ini, ya. Wali anna jami'an nahar, dikarenakan semua waktu siang, ya, semua waktu siang itu yajibu fihi as-saum, wajib seseorang berpuasa. Jadi kan sudah mulai nahar itu, ya, ketika mulai terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar, udah masuk nahar, kok belum niat juga, berarti dia sudah korupsi. Ya, korupsinya apa? Dia enggak niat puasa setelah fajar tadi. Jadi ada pengurangan gitu. Seharusnya dari fajar, min tulu'il fajar, ya, kan sebagaimana ayat yang kemarin, ya, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad min khaitil aswad minal fajr. Ya, tampak gitu, tampak fajar, udah dari situ kita mulai puasa gitu loh. Azan Allahu Akbar, di situ, ya, situ kita mulai azan, ya, bukan imsak. Imsak kemarin kita sudah sebutkan, imsak itu peringatan, ya, itu yang kita jelaskan, peringatan bahwasanya sudah dekat mau, ya, masuk azan, ya, bukan waktu berhenti makan. Nah, itu yang keliru, ya, bukan berhenti waktu makan, tapi peringatan untuk, ya, segera, ya, bersiap-siap untuk fajar. Nah, jadi ketika mulai tulul fajar, udah di situ kita mulai. Kalau dia nggak berniat ketika tulul fajar, berarti dia sudah nggak berpuasa di awal waktu. Jadi dia ada pengurangan waktu, korupsi seperti itu. Ya, fa idza fata juz'un minan nahar lam tujad fihi niyah, apabila, ya, hilang dari dia sebagian kecil dari siang, artinya terluputkan bagi dia, ya, sebagian dari waktu siang nahar, lam tujad fihi niyah, artinya tidak ada niat dia, ya, artinya seumpamanya dia berniat, orang baru selesai sholat sholat subuh, berarti dia sudah hilang beberapa bagian dari waktu nahar, waktu siang, terluputkan dari dia. Dengan apa? Dengan dia nggak berniat, ya. Kok bisa kayak itu? Bisa, contohnya, ya, dia mungkin nggak ada niat apapun, ya, malamnya nggak ada niat, baik awal malam, pertengahan malam, akhir malam nggak ada niat, kemudian dia, ya, ketiduran, telat bangun subuh, telat, udah nggak ada puasa, dia harus, ya, qadha di berikutnya, karena dia dari malam nggak ada niat. Kemudian bangun tidak ada sahur juga, sudah tidak ada niat, tidak ada sahur, kemudian udah selesai, ya, tidak ada puasa bagi dia qadha, ya, di hari berikutnya. Kemudian di sini disebutkan, ya, lam yasih shaumuhu jami'al yaum, maka enggak sah, ya, puasa dia semua pada hari itu. Li'anna niyah, karena sesungguhnya niat itu la tan'atif 'alal madhi, niat itu tidak bisa mengikat sesuatu yang telah berlalu. Jadi kalau sudah lewat, gimana niatnya udah jam 6, fajar jam 5, gimana mau ngikat yang udah meniatkan sesuatu yang udah berlalu, gimana kayak gitu, nggak bisa.
Jadi niat adalah meniatkan yang akan datang, bukan yang telah berlalu. Nah, kemudian dia mengatakan apa? Wan niat, dan niat itu fi jami'il ibadat. Lihat Pak, niat itu dalam semua ibadat, mahalluha, tempatnya niat. Mana tempatnya niat? Tempatnya niat itu al-qalbu, di hati. Tempat niat itu di hati. Di hati niat itu, di dalam ini. Ya. Wala yajuzu at-talaffuz biha. Ya. Ya, wala yajuz, wa dan la, tidak boleh, la artinya tidak, yajuz boleh, tidak boleh, at-talaffuz, melafatkan, ya, tidak boleh melafatkan biha, ya, dengan niat, ya, melafatkan niat tidak boleh, kata beliau di sini, nggak boleh. Kenapa nggak boleh Ustadz? Nggak boleh kita melafatkan niat dalam semua ibadah. Ya, jadi artinya kita gunakan lisan untuk berniat dalam semua ibadah, baik sholat, puasa, zakat. Kenapa kita tidak boleh? Kata beliau, li'anna dzalik, karena perbuatan tersebut lam yarid, tidak ada keterangannya, tidak ada penjelasannya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keterangannya dari Nabi sallam. Satu. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku, mengklaim Nabi berlafat, mengucapkan niat dengan lisan, hati-hati, hati-hati. Ya, ini Syekh Shalih Fauzan ini udah umurnya sekarang udah 85 Pak. Ya, sekitar 8, mau 86 mungkin, atau sekitar itulah. Ya, jadi beliau ini salah satu ulama senior yang masih bertahan sampai sekarang. Ya, di Arab Saudi. Beliau mengatakan, ya, tidak ada melafatkan niat itu dari Nabi SAW, nggak ada. Ya, udah diteliti banyak hadis-hadis Nabi, nggak ada satupun. Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, Tis'ah, nggak ada dari Nabi. Nabi melafatkan dengan lisan dia, saya berniat ini dan ini. Kemudian wala an ashabihi, yang kedua juga tidak ada dari sahabat-sahabat Nabi, juga nggak ada. Sudah dua Pak. Jadi dari Nabi, ya, ndak ada, dari sahabat-sahabat Nabi juga ndak ada melafatkan niat dengan lisan. Nah, setelahnya wallahu taala alam bisawab. Ya. Bisa jadi ada, bisa jadi ndak ada. Yang pasti dua ini ndak ada. Dua ini pasti ndak ada. Ya. Nah, artinya kalau sudah dua ini ndak ada, ya sudah udah cukup lah ini. Ya. Nabi kita tercinta yang kita, ya, selalu bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang kita tiap hari bersalawat kepada beliau nggak ada bertalafut dengan niat itu, nggak ada. Nggak ada. Ya, kanu yakulun, dan tidak ada dari sahabat itu mereka mengatakan apa? Nawaitu an asuma, nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Mungkin ya sebagian kita merasa asing, kok iya ya? Kok nggak ada? Saya juga asing Pak, kita sama ya. Dulu saya di kampung, dulu di Mudik itu, kakek saya tuh kiai besar Pak, ya, di Guguk itu, ya, beliau pegawai Kementerian Agama belasan tahun, ya, menikahkan orang dan semacam banyak, ya. Saya sama seperti bapak-bapak juga dulu, nggak tahu kalau itu ternyata nggak ada dari Nabi SAW. Setelah kita belajar menuntut ilmu, belajar di pondok, membaca kitab-kitab para ulama, kemudian setelah itu kita berangkat ke negeri para ulama, duduk dengan para masyayikh, kemudian kita hadiri majelis-majelis di Masjid Nabawi, baik secara online atau secara offline, memang nggak ada Pak, nggak ada amalan-amalan seperti ini, melafatkan niat nawaitu an usolli, nawaitu an asum, kata beliau di sini, itu nggak ada para sahabat mengatakannya. Para Nabi SAW juga ada. Jadi secara ilmiah kita nggak temukan hadis berbicara tentang itu, ya. Maka kata beliau ini nggak ada dilakukan oleh, ya, Nabi dan para sahabatnya. Fattalaffuz biha bid'ah wa muhdatsah. Maka mengucapkan, melafazkan niat tadi itu adalah perkara muhdatsah, perkara yang diada-adakan, sesuatu yang dibuat-buat, nggak ada. Ya, memang berat rasanya, kok bisa gitu kan?
Kayak saya sudah terbiasa dengan ini Ustadz, udah biasa melafatkan ini dan itu, ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Gimana ya? Ada sama seperti orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Gimana nggak bisa? Kenyataannya memang seperti itu, ya. Nggak bisa kita apa ya? Dari segi manapun nggak bisa kita terima karena memang kenyataannya nggak ada. Ya sama seperti sosok ya hadis yang sangat populer di negeri kita ini, ya diantaranya apa? Ikhtilafu ummati rahmah, ya. Perselisihan umatku itu adalah rahmat. Ini kalau kita bolak-balik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Kitubus Sunan, nggak ada asal usulnya. Jadi gimana kita mau menerima sesuatu yang nggak ada asal usulnya? Jadi payah, Pak. Kenyataannya memang seperti itu. Tapi apa kita sudah terlanjur menjadi darah daging kita? Dan tentu, Pak, ya merubah suatu kebiasaan itu bukan suatu yang gampang. Tapi ingatlah, kalau kita bertawakal kepada Allah, ya meminta pertolongan kepada Allah, niscaya pasti bisa, Pak. Kenapa kayak gitu? Loh, emangnya kita semua nih awalnya tahu kalau ini ndak ada? Enggak. Kita dulu seperti itu juga. Kita dulu nggak tahu kalau ini ya perkara baru, bukan bagian dari amal. Kita ndak tahu juga dulu. Setelah itu kita tahu, oh ternyata amalan saya keliru ternyata. Ya nggak kayak gini. Kita rubah. Ikhlas kepada Allah, ingin merubah agama, ingin cari jalan kebenaran. Ya. Dengan situ apa? Kita tinggalkan, alhamdulillah bisa, ya. Sama kayak orang mengatakan, wah Ustadz saya tidak bisa nih ninggalin rokok tuh Ustadz, berat ya, masalah rokok tuh udah terbiasa saya merokok ini semacam, ya. Tapi ternyata ada orang-orang dulu perokok berat juga merasa, tapi dia bisa tinggalkan gitu. Jadi apa? Jangan apa ya istilahnya, jangan di awal ingin berubah itu selalu kita menanamkan dalam pikiran kita nggak bisa. Katakan bisa, insya Allah saya bisa dengan izin Allah, bisa. Kenapa orang bisa kita nggak bisa? Kenapa orang tinggalkan amalan itu? Kenapa kita nggak? Kan kita sama-sama makan, minum, diberi akal, berpikir. Kenapa kita nggak bisa? Ya. Nah jadi ya nggak ada niat seperti itu, melefatkan nawaitu an asuma godin dan semacamnya, ya usolli, ya nawaitu usallil fajar, ya arba'an ad. Permasalahan salat fajar ini ya pernah dalam Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abad Al-Badr hafizahullah, salah satu ulama Madinah. Beliau pernah salat ya, kalau nggak salah sama orang Indonesia kalau nggak salah. Wallahu ta'ala lupa kisahnya. Ya. Jadi beliau salat ya, kemudian yang samping dia nih ya mengucapkan ini, melafatkan niatnya dalam salat. Ya, usolli, kemudian dia nawaitu usolli, ya untuk salatnya, kemudian adaan ya makmuman lillahi ta'ala seperti itu. Kemudian ditegur sama Syekh Abdul Razak, ya fulan, ya engkau lupa mengucapkan waktunya kapan, tempatnya kapan, ya kan, kemudian imamnya siapa, engkau lupa, ulangi lagi gitu. Jadi nggak sempurna. Jadi kan dia sholat ya jadi dia sholat zuhur udah disebut, oke. Ya amalnya adaan, oke. Kemudian sebagai makmum, imamnya siapa? Ya seharusnya dia sebutkan juga bersama imam bulan, tanggalnya sekian, tempatnya sekian. Jadi keterangan yang dia sebutkan niat sempurna. Disuruh ulang lagi ulangi lagi niat kamu nggak sempurna niatnya katanya. Ya. Jadi apa? Ya, aneh gitu loh. Kalau kita ucapkan seperti itu, ya, jadi harus disulit, menyulitkan, Pak. Dan kita juga, ya, memang nggak bisa dipungkiri, sebagaimana sebutkan kalau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari sahabat itu nggak ada. Kapan ada? Kok bisa ada? Kita tengok dalam kitab-kitab ada. Setelah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan zaman sahabat mulai ada yang buat tambah ini macam-macam. Nah kalau kita ya nengok dalam kitab-kitab fikih ya, kitab Syafi'i ya, memang dianjurkan memang untuk melafatkan niat seperti itu. Ya, tapi dalam prakteknya Pak berat Pak ternyata. Dulu saya sempat belajar fikih Syafi'i juga, berat ternyata. Jadi ketika kita melafatkan niat itu antara sinkron ya, antara niat di dalam hati dia tuh harus sinkron dengan lafaz yang ada di niat. Jadi nawaitu dia harus nawaitu juga dalam hati, kemudian dalam lisan juga.
Kalau seumpamanya ini duluan, ini telat, ulang. Makanya orang ulang lagi dia. Agak lama ulang lagi. Karena tidak sinkron, harus sinkron. Kita belajar dulu seperti itu. Jadi berat, wih. Kayak gini ya ternyata belajar fikih Syafi'i. Nah, jadi berat, Pak. Mengamalkannya berat, asli berat. Makanya kita sering kan nengok kaum muslimin ya di luar sana ya, sholat batal, nggak jadi ya, takbiratul ihramnya batal lagi, angkat lagi. Itu dia mensinkronkan antara lafadz di lisan dia dengan hati. Itu yang kita pelajari dulu. Kalau ada sesuatu yang tidak berbarengan, itu bisa diulangi lagi, harus diulangi lagi. Wah, kalau kayak gitu berat, Pak. Jadinya Nabi SAW dan para sahabat nggak ngerjakan yang sulit seperti itu. Ya, nah, semoga kita semuanya ya bisa ya merubah amal kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wa yakfi fin niat, maka cukup ya dalam niat itu al-aklu wa syurbu, makan dan minum dengan niat berpuasa. Udah cukup niat seperti itu. Ya. Niat itu udah cukup seperti itu. Ya, seseorang, Pak. Ya, coba ya kita lihat. Ya, dia ya apa nama nih? Berangkat dari rumahnya dia berwudu. Ya, berwudu. Kemudian kita lihat ya apa ya fenomena yang dilakukan seorang muslim. Dia dari rumahnya apa? Ke WC, kemudian berwudu. Setelah berwudu ya dia keluar dari rumahnya, berangkat ke masjid. Ya. Kemudian sampai ke masjid, kira-kira dia orang ini mau ngapain, Mbak? Hah? Mau sholat kan? Itu udah niat nih. Itu sudah niat, Mbak. Kalau kita katakan ya nggak perlu kita tanya, kamu mau ngapain? Ya nggak perlu, dia sudah berwudu, udah jelas, udah berwudu, udah pakai sendal, pakai baju, pakai koko, ya Pak, ya kan, pakai koko, pakai jubah, pakai peci, itu apa itu semuanya? Apa itu? Niat ingin sholat, itu udah cukup bagi seseorang muslim, ya. Jadi nggak perlu kita sampai ke masjid kita ucapkan lagi, nggak perlu kita lafadzkan dengan niat, cukup dalam hati sudah niat. Nah, makanya dalam puasa makan kita, minum kita ketika sahur itu udah niat. Udah niat, tapi dengan niat kita berpuasa. Nah, sebelum terbit matahari. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekh Taqiyuddin ya Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa huwa hina yata'asya asya man yuridu shaum, yaitu seseorang ketika dia makan malam, ya yata'asya makan malam, ya ta'asya asya, ya kemudian dia makan malam, ya yaitu man yuridu shaum, ya yaitu dia makan malam. Artinya besoknya dia ingin puasa juga. Setelah makan malam, artinya besok dia berpuasa. Walihada yufarriq baina asya' lailatul id wa asya' layali Ramadan. Oleh sebab itu terbedakan antara makan malam pada sholat id, ya besok kan mau sholat id, kita makan malam ini kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan kita makan apa kumpul-kumpul semua, makan itu sudah beda dengan makan sebelum hari-hari sebelumnya. Ya, makan habis sahur kita habis bukul kan kita makan. Itu sudah berbeda, Pak. Makan kita yang Ramadan dengan makan besok itu sudah berbeda. Nah, itu kata Syekhul Islam. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan kullu man alima, semua orang yang mengetahui anna ghadan, bahwasanya besok min Ramadan, besok adalah bulan Ramadan, wa huwa yuridu shaumahu, dan dia ingin berpuasa, ingin ada keinginan. Jadi dia nggak melafadzkan, dia ada keinginan saja. Faqad nawa, dan sungguh dia telah berniat. Ya, sudah berniat. Ya, sidang isbat pemerintah menetapkan besok puasa. Wih, besok kita puasa. Itu udah niat itu, nggak perlu besok lagi nawa itu, semoga ini nggak perlu. Udah cukup itu. Wa huwa fi'lu amatil muslimin, dan itulah perbuatan mayoritas kaum muslimin. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup ya abad ke-6 dulu, 6 Hijriah. Subhanallah. Beliau mengatakan seperti itu. Intaha ya. Wa amma shaumun nafil, adapun salat puasa sunnah. Puasa sunnah, Pak, kita berbicara wajib. Adapun puasa sunnah, fa innahu yasihu biniyat, maka dia sah dengan niat minan nahar, dari siang. Boleh. Boleh, Pak. Enggak harus malam kalau puasa sunnah. Bisyartin, dengan syarat alla yujad munafin lisaum, ya dengan syarat tidak ditemukan ya pembatal puasa fima baina tulul fajr,
antara terbitnya matahari wa niyatihi, dan niatnya min aklin wa ghairihi, berupa makan dan selain makan yang membatalkan puasa. Nah, jadi boleh ya bangun ya apa namanya nih, bangun kan, bangun udah azan orang baru bangun dia ya kan, udah bangun kemudian sholat ya, habis sholat jalan tidak ada makan nih pak ya, tidak ada makan, tidak ada minum. Nah setelah itu apa ya, jam 7 kelihatannya puasa bela hari ini gitu kan, udah jam 7 nih puasa bela, puasa sunnah hari ini, adalah puasa bela. Itu boleh pak, boleh seperti itu. Jadi udah terbit, antara terbit matahari dengan antara dia berniat jam 7 dia nggak ada memakan apapun, minum enggak, itu boleh puasa sunnah. Gimana kalau jam 12 baru berniat? Boleh juga. Jam 12 baru niat, berarti cuma berapa puasanya, berapa jam cuman, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah, dengan syarat dari terbit fajar sampai jam 12 dia nggak ada memakan minum apapun, itu boleh dalam puasa sunnah. Wadzalika qauluhu, hal tersebut dikarenakan sabda Nabi sallam, fa in liqauli Aisyah, dikarenakan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Nabi. Lihat kasusnya, kasus Nabi sallam. Masuk Nabi sallam zata yaum. Nabi sallam masuk kepada ibunda Aisyah pada suatu hari. Faqala, maka Nabi sallam mengatakan, hal indakum min syai', wahai Aisyah. Nabi SAW masuk. Nabi SAW masuk suatu hari ke rumah ibunda Aisyah, kemudian mengatakan, hal indakum min syai', apakah kalian punya makanan? Seorang Nabi bertanya kepada istrinya sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian punya makanan? Fakulna, kemudian ibunda Aisyah mengatakan, la, gak ada makanan Nabi, wahai Rasul. Seorang Nabi masuk ke rumahnya, bertanya kepada istrinya, kita punya makanan gak yang bisa dimakan? Kemudian istri Nabi mengatakan, gak ada ya wahai Rasul, kita gak ada makanan. Seorang utusan Allah, manusia paling mulia di permukaan bumi, tidak mendapatkan makanan di rumahnya. Kemudian ketika ibunda Aisyah mengatakan, la, gak ada makanan wahai Nabi, kita gak punya makanan hari ini, gak ada yang bisa kita makan. Qala fa inni idzan shaim, kalau begitu hari ini aku berpuasa. Jadi Nabi SAW berpuasa ya ketika masuk ke rumah ibunda Aisyah, dan masuknya beliau ini ya besar kemungkinan adalah di waktu siang. Jadi beliau masuk kepada masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha ya ketika waktu sudah ya pastinya sudah terbitnya fajar, dan beliau nggak mendapatkan makanan. Kemudian beliau mengatakan, fa inni shaim, oleh sebab itu aku berpuasa. Nah lihat, rawahul jamaah illal Bukhari, diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari. Fadalla talabuhu, maka menunjukkan talabuhu lil akal, maka hadis ini menunjukkan ketika Nabi SAW meminta makan, beliau minta makan ya, minta makan kepada ibunda Aisyah, menunjukkan annahu lam yakun nawasiyam, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak berniat ya, tidak ada niat untuk berpuasa qabla dzalik, sebelum itu. Kenapa nggak ada? Karena beliau minta makan, hal indakum min syai', kalian ada makanan nggak wahai Aisyah? Ada nggak bisa dimakan? Ya.
Tapi artinya apa? Sebelum itu beliau nggak ada niat karena beliau minta makan. Wadalla qauluhu, dan menunjukkan perkataan Nabi, fa inni idan shaim, ya, jika demikian aku berpuasa, ala ibtida'in niyat minan nahar, menunjukkan bahwasanya permulaan puasa itu permulaan niat dari siang. Nah, dia menunjukkan seperti itu, Pak. Jadi di awal niatnya yaitu ketika beliau mengatakan fa inni idzan shaim, oleh karena itu aku berpuasa. Udah di situ mulainya. Nah, tapi beliau nggak ada makan dan minum setelahnya. Fadalla ala sihhatin niyat, maka menunjukkan kepada sahnya niat shaumun nafil, ya, puasa sunnah minan nahar. Jadi puasa nahar itu, Pak, ya, sah ya dari siang, ya. Fayakunu dzalika mukhassisan, maka hal tersebut ya merupakan hal yang khusus li hadis, dikarenakan hadis menjadi pengkhusus terhadap hadis man lam yubayyit siyam qabla tulu'il fajr fala siyamalah. Jadi tadi kan kita sebutkan barang siapa yang tidak meniatkan niat ya sebelum terbitnya matahari maka tidak ada puasa, ya, itu umum, ya, umum semua puasa, ya, kalau dia nggak ada niat sebelum terbit matahari maka nggak ada puasa, nggak sah puasanya, kecuali gitu, Pak, kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah, ya, niatnya nggak dari malam, niatnya siang, boleh. Wa ma warada bi ma'nahu, ya, dzalika khas, maka itu khusus bil far, ya, pada puasa wajib saja yang harus dari malam, duna nafil, tidak dari puasa yang sunnah. Wa dzalika bi syar', yaitu hal tersebut dengan syarat Allah yaf'al qabla niyah, yaitu dia tidak mengerjakan sebelum niat tadi ma yuftiruhu, segala sesuatu yang membatalkan puasanya, ya, jadi nggak makan minum sebelum itu, ala muqtadad dalil, pada yang sebagaimana ditunjukkan oleh dalil. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amman nafil, adapun puasa sunnah, fayujzi'u biniyah, maka cukup dengan niat minan nahar, dari siang, boleh puasa sunnah. Kama dalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni idzan shaim, sesungguhnya aku itu berpuasa, ya, fatatawu ausa, dan maka puasa sunnah itu lebih luas minal far, dari, ya, puasa wajib, jadi boleh dari siang. Kira-kira ada nggak yang mengamalkan seperti ini, Pak? Kita ada nggak yang mengamalkan seperti ini, ya, puasanya itu setelah itu ada nggak kira-kira? Ada, Pak? Pernah, Pak? Jadi puasanya sudah terbit itu puasa belah, pernah, Pak, seperti itu, ya. Itu boleh, jadi siang boleh, nggak masalah kalau puasa sunnah. Kama anna sholal maktubah, sebagaimana sholat wajib, yajibu fiha minal arkan, ya, wajib dalam sholat wajib itu, dalam sholat yang di fardu itu wajib fiha minal arkan, ya, wajib, ya, ada rukun-rukun di situ, kal qiyam, seperti berdiri, karena sholat wajib berdiri, wal istiqrar alal ar, dan dia harus menetap di bumi, ya, ma la yajib fi tatawu, ya, dan tidak wajib pada sholat sunnah. Jadi sholat sunnah, Pak, ya, misalnya antum lagi naik kendaraan boleh sholat sunnah, mau safar ke Jambi, ke mana, ke Kerinci, ke Padang, wudhu, sholat, Allahu Akbar, udah mobil jalan, ya, itu boleh sholat sunnah. Jadi kemanapun kendaraannya boleh, ya, kalau dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib harus berdiri gitu, nggak boleh duduk, ya. Nah, Ustadz, kalau seumpamanya sholat wajib tidak bisa berdiri, ya baru boleh duduk, tapi hukum asalnya nggak boleh, Pak. Jadi kalau orang sholat dalam bandara, dalam mobil, segala macam itu, ketika safar, hukum asalnya harus berdiri dan menghadap kiblat, itu hukum asalnya. Tapi ketika nggak mampu, boleh dia duduk. Kenapa dia duduk? Karena dia nggak mampu, sulit, sempit atau segala macam, baru dia duduk. Hukum asalnya nggak boleh. Kalau sholat sunnah dari awalnya boleh, antum nggak usah cari, walaupun di pesawat, umpamanya kayak Saudi Airlines kan ada musola di belakang itu, ya, Saudi Airlines kan ada besar. Kalau sholat sunnah duduk aja, antum duduk langsung sholat aja, sholat sunnah, sholat duha, sholat mutlak, sholat sunnah wudhu, boleh, nggak harus berdiri, ya. Kemudian, ya, fa inna anwa tatawuat daiman ausa, karena sesungguhnya jenis-jenis, ya, ibadah sunnah itu selalu lebih luas, lebih mudah,
min anwa'il mafrudat, dari jenis-jenis yang ibadah yang wajib. Selalu seperti itu, lebih mudah, lebih gampang. Wa hadzal awsatul aqwal, dan inilah perkataan yang paling pertengahan kata Syekhul Islam, intaha kalamuhu. Wasihatu niat tatawwu minan nahar, dan sahnya niat berpuasa dari siang hari, marwiyah, diriwayatkan, an jamaah, dari banyak jamaah, minas sahabat, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum, diantaranya siapa? Mu'ad bin Jabal, wa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, wa Hudzaifah, dan Hudzaifah, wa fa'alahu Abu Talhah, dan juga dikerjakan oleh Abu Talhah, wa Abu Hurairah, wa Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Abbas, wa ghairuhum, dan selain mereka. Jadi orang yang melaksanakan puasa sunnah dengan niat di siang hari itu banyak dikerjakan oleh para sahabat. Tapi sebagaimana kita ulangi lagi, melafatkan dengan niat gak ada satupun sahabat yang ngerjainnya, gak ada. Baik khalifah yang 4 gak ada mengatakan nawaitu ini dan itu. Kemudian yang lainnya, sahabat-sahabat lainnya, ya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, gak ada satupun yang mengucapkan seperti itu. Ya, jadi yang ada mereka mengerjakan niat tanpa dilafatkan di siang hari pada puasa sunnah. Itu yang dikerjakan. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan katsiran. Ya.